Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 4, pada kesempatan kali ini Ustadz akan melanjutkan materi berikutnya ya yang ada di tema 3 ya, dimana di sini terkait dengan hewan peliharaan. Di sini ada seorang gambar yaitu Dayu, dimana Dayu ini memiliki peliharaan seekor kucing ya. Coba nanti kalian baca teksnya. Di sini dijelaskan bagaimana cara ada ciri-ciri kucingnya, lalu bagaimana cara merawatnya atau cara memelihara hewan kucing ya. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan teks bacaan terkait dengan Dayu dan si mungil, nanti kalian bisa menjawab soal yang ada di bawahnya ya. Soal yang pertama yaitu hewan apa yang dipelihara Dayu, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaan, dan seterusnya. Nanti kalian baca berdasarkan teks bacaannya, nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Oke. Selanjutnya yaitu di sini ada kewajiban terhadap hewan peliharaan ya. Jadi jika kamu melaksanakan kewajiban, artinya coba kira-kira kewajiban apa saja ketika kita memiliki hewan peliharaan. Ustaz sebutkan beberapa hal ya. Yang pertama, jika kita memiliki hewan peliharaan, yang pertama kali kita lakukan adalah makanannya ya, jadi memberi makan. Yang kedua, memberi minum. Yang ketiga, membersihkan kandangnya atau membersihkan tempatnya. Yang keempat, itu bisa juga yaitu membersihkan badannya atau membersihkan hewan tersebut. Jadi yang pertama makanan, minuman, membersihkan tempat tinggalnya atau memberi tempat tinggalnya. Lalu yang terakhir yaitu membersihkan hewan tersebut ya. Misalnya kalau kucing juga kita nanti kalau sudah kotor bulu-bulunya maka bisa kita mandikan, tapi ketika mandikan harus hati-hati ya. Lalu dengan kewajiban itu kira-kira dampaknya apa ya? Lalu dampak bagi lingkungan sekitarnya semacam apa? Nanti kalian jelaskan ya. Itu terkait dengan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Oke. Selanjutnya di sini kita terkait dengan tadi ya, yaitu di sini jelaskan kewajiban kita. Yang pertama beri makan, membersihkan, memberi tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayangi. Jadi ini adalah beberapa kewajiban yang harus kita tahu terhadap hewan peliharaan kita ya. Meskipun kita juga bisa mengambil hak dari mereka, yaitu apa? Yaitu dapat membuat kita senang ya, dapat membuat kita gembira ya. Nah, itu adalah terkait dengan hak kita ketika kita memelihara hewan ya. Tapi kita harus jangan lupa tentang kewajibannya. Oke, selanjutnya di sini ada bagaimana menasihkan hasil perkalian pecahan. Coba di sini terkait dengan perkalian. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana untuk melihat acuan angka 0, setengah, 1, dan seterusnya. Nanti kalau kalian lupa kalian bisa lihat yang kemarin ya. Jadi contohnya semacam ini. Ini adalah 3/4. 3/4 itu mendekati angka 1 ya. Maka ini 1 kali 5 hasilnya 5. Jadi kita ambil ke angka terdekatnya saja. Kalau sekarang yang ini nilai 6/8. 6/8 itu mendekati angka 1 ya. Lalu 2/3. 2/3 itu mendekati angka berapa? Angka 1 juga. Maka 1 kali 1 hasilnya 1 ya. Kalau yang ini 2/15. 2/15 itu cenderung ke angka 0 ya. Maka kalau kita cari pendekatan 2/15 itu cenderung ke angka 2 ya. Maka hasilnya 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi semacam itu caranya. Nah, ini 1/15 cenderung ke angka 0 ya. Maka ini hasilnya tetap 3. 4/5 itu cenderung ke angka 1. Maka 2/4/5 itu mendekati angka 3 ya, karena 4/5 mendekati angka 1. Maka kalau kita kalikan 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi semacam itu terkait dengan menaksirkan bilangan ke bilangan pecahan menuju kesatuan ya. Nah, sekarang di sini kalian akan menaksirkan hasilnya ya. Di sini dilihat ada 3/7, ada angka 4, dan seterusnya. Kalau kita dekatkan ke angka setengah, maka bentuknya semacam ini. 3/7 itu kalau kita bulatkan mendekati angka 1/2 atau setengah. Atau kalau kita bulatkan ke angka 0, maka ini mendekati 0 ya.
Nah, maka di sini kita ambil ke setengah ya, jadi 1/2. Maka 1/2 kali 4, caranya 4 kali 1 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 2 ya. Yang ini 1/7. 1/7 itu mendekati angka 0. Ya, jadi ini 0. 5/9 itu mendekati angka 1. Ya, jadi kita ambil dari situ bisa. Ya, yang ini sama nanti caranya, ini yang mendekati angka 4. Ini mendekati angka 5 tetap ya. Maka ini 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi semacam itu terkait dengan pendekatan suatu angka ya. Jadi kalau ini 1/7 mendekati angka 0, 0 kali berapapun hasilnya tetap 0. Maka ini hasilnya mendekati angka 0. Oke, jadi semacam itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada karya yaitu berupa mozaik. Perhatikan. Jadi ini adalah salah satu karya mozaik ya, dengan menggunakan biji-bijian. Ada biji jagung, ada biji padi di sini ya, juga ada biji kacang-kacangan di sini ya. Mozaik itu apa? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-kepingan yang dipotong-potong atau utuh, misalnya biji-bijian ya. Jadi mozaik ini karya seni dengan menggunakan teknik tempel ya, dengan menggunakan potongan-potongan kecil atau biji-bijian ya. Di sini ada bahan yang perlu dilakukan, yang perlu dipersiapkan kalau kita ingin membuat mozaik. Yang pertama biji-bijian ya. Yang kedua kertas A4 atau kertas HBS juga bisa. Lalu ada lem. Alat yang digunakan ada pinset, ada pensil, ada kuas ya. Nanti untuk meratakan ketika kita memberi lem ya. Nah, lalu di sini, nah ini contoh biji-bijiannya yang dipakai ya. Nah, selanjutnya langkah membuat mozaik. Nah, jadi untuk langkah membuat mozaik, langkah yang pertama yaitu membuat pola terlebih dahulu, pola gambar. Setelah pola gambarnya selesai, maka diberi lem. Setelah diberi lem, maka nanti tinggal ditempelkan dengan menggunakan biji-bijian. Setelah ditempel, maka nanti tinggal dirapikan dengan menggunakan pinset di sini ya. Jadi ini adalah langkah ketika kita ingin membuat suatu mozaik. Oke, demikian pertemuan kali ini. Serta kiri, jangan lupa tetap semangat mengerjaannya, tetap semangat tilawahannya. Serta kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.